Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guys, perkenalkan nama saya Indra Bakti dengan NIM 10222002 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis, serta saya akan menjelaskan beberapa kasus. Berikut videonya. Baik, yang pertama itu ada kerangka teoritis, di mana penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu, karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti, menurut Susilo Irawan pada tahun 2022. Adapun komponen dasar yang seharusnya ditampakkan dalam kerangka teori itu, yang pertama ada variabel-variabel yang dianggap relevan untuk diteliti harus diidentifikasi secara jelas dan diberi label. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan tentang bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi antara variabel 1 dengan variabel 2 harus berkaitan ataupun berhubungan. Kemudian yang ketiga ada penjelasan sifat hubungan antar variabel tersebut, positif ataupun negatif. Serta yang keempat itu ada penyertaan diagram sebagai visualisasi agar pembaca lebih mempunyai gambaran. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka konsep, di mana kerangka konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep adalah suatu pengertian dasar dari sesuatu yang akan diteliti. Berikut gambar yang sudah saya sediakan terkait kerangka konsep. Jadi dari kerangka konsep ini ada variabel independen maupun variabel dependen, di mana variabel independen dengan variabel dependen ini harus saling berkaitan ataupun berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk kepada pengertian hipotesis, di mana hipotesis adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antara dua variabel ataupun lebih yang diharapkan dapat menjawab pernyataan penelitian. Berdasarkan jenis penolakan hipotesis tersebut, maka hipotesis penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu ada uji hipotesis dua sisi atau detail, di mana hipotesis ini ditulis dengan pernyataan U sama dengan dikali dan HA, U tidak sama dengan X, sehingga HO tidak sama dengan HA atau terdapat nilai yang lebih besar ataupun lebih kecil dari batas kritis. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis satu sisi atau one tail, di mana uji hipotesis atau satu sisi ataupun one tail ini dengan pernyataan HO, U sama dengan X dan HA, U lebih besar daripada X. Nah, di mana sehingga HO lebih besar dari HA atau terdapat nilai yang lebih besar dari batas kritisnya. Kemudian yang B itu ada uji hipotesis satu sisi ataupun one tail dengan pernyataan HO, U sama dengan X dan HA, U lebih kecil X sehingga HO lebih kecil dari HA ataupun terdapat nilai yang lebih kecil dari batas kritis. Selanjutnya kita masuk pada soal case. Pada case yang pertama, seorang peneliti medis sedang melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola makan pasien dan tingkat kejadian hipertensi dalam penelitian tersebut. Peneliti mengajukan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pasien yang mengonsumsi makanan tinggi garam lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan pasien yang mengonsumsi makanan rendah garam. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam konteks penelitian tersebut? Yang A itu ada suatu kesimpulan yang pasti berdasarkan hasil yang sudah diketahui. B sudah suatu pernyataan yang sifatnya sementara dan memerlukan bukti untuk diuji lebih lanjut. Yang C suatu teori yang lebih terbukti benar berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang D itu ada suatu hasil akhir yang dapat langsung diterima tanpa diuji dan lebih lanjut. Dan yang E salah satu informasi terkait penjelasan di atas. Gimana kita mendapatkan suatu jawabannya itu yang B. Dengan pembahasannya yaitu hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara ataupun dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Nah, parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi dihitung menggunakan statistik sampel berbagai. Yang kedua, di mana seorang peneliti dalam bidang rekam medis mengembangkan suatu kerangka teori untuk menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dipengaruhi oleh pengelolaan rekam medis yang efektif. Penelitian tersebut menggambarkan hubungan antara variabel seperti penggunaan sistem rekam medis elektronik RME untuk tubuh pasien dan kepuasan pasien. Kerangka teori ini juga menyarankan bahwa penggunaan RME yang lebih baik dapat mengurangi waktu tunggu pasien. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan kerangka teori dalam penelitian ini? Yang pertama ada kerangka teori bertugas untuk mengembangkan variabel-variabel secara terpisah tanpa mengembangkan hubungan antara variabel tersebut. Yang kerangka teori mengembangkan hubungan sebab akibat antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh seperti hubungan antara pengguna sistem rekam medis elektronik. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka teori hanya untuk variabel berhubungan langsung dengan waktu tunggu pasien. Yang D ada kerangka teori tidak perlu mengembangkan alur ataupun skema hubungan antar variabel karena tidak terpenting. Kemudian ada kerangka teori yang digunakan tidak ada kaitannya sama sekali. Maka di sini kita mendapatkan jawaban itu yang B, di mana pembahasannya kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Menurut Wibowo tahun 2014,
Hubungan antar berbagai variabel digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Skenario dan kesan ketiga di mana seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada dan sesak nafas. Dokter yang menangani pasien tersebut ingin menyusun rekam medis yang mencari informasi terkait riwayat medis, diagnosa, pengobatan, dan pengembangan kondisi pasien. Dalam hal ini, kerangka konsep rekam medis yang digunakan untuk menyusun informasi tersebut harus mencakup elemen-elemen berikut, kecuali yang pertama: A. Identifikasi pasien dan riwayat medis lengkap, B. Diagnosa sementara dan rencana pengobatan, C. Prosedur diagnosis dan hasil pemeriksaan fisik, yang D. Ada analisis psikologis pasien terkait kondisi emosional pasien, dan yang E. Ada analisis terkait kondisi pasien. Maka kita mendapatkan jawaban itu yang D, di mana pembahasannya kerangka konsep dalam rekam medis biasanya terdiri dari berbagai elemen yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan komprehensif tentang kondisi medis pasien. Baik, sekian penjelasan materi saya terkait kerangka konsep, kerangka teori, serta hipotesis. Terima kasih. Shalom, horas, mujua jua, yahobu. Salam sehat, salam santai, Elizabeth.